Saya Tuti Ernawati Talelu, saya dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kelautan dan Perikanan dengan nomor induk mahasiswa 1913010007 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan percobaan. Dalam rancangan percobaan, kita akan mengetahui tentang statistika. Statistika sebagai subjek menyediakan sekumpulan prinsip dan metodologi untuk merancang prinsip atau proses pengumpulan data, meringkas dan menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Tujuan dari rancangan percobaan yaitu mempelajari dan mengubah data menjadi lebih bermakna. Sifat yang dilakukan dalam rancangan percobaan yaitu sifat kualitatif, yaitu data tersebut bisa dihitung, dan juga bisa diekspresikan dengan angka. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif yaitu sesuatu yang dapat menyajikan data, menerapkan, menjelaskan, maupun meringkas data. Dalam statistika deskriptif, hal-hal yang harus kita ketahui yaitu yang pertama median, modus, dan mean. Median adalah suatu nilai data yang membagi dua sama banyak kumpulan data suatu yang diurutkan. Mean yaitu total dan pengukuran tersebut dibagi dengan jumlah datanya. Modus, suatu nilai data yang paling sering terjadi atau mempunyai modus lebih dari satu buah. Adapun ukuran penyebaran data, yaitu wilayah atau range, yang biasa dilakukan selisih pengamatan terkecil dengan pengamatan tersebut. Yang kedua, jangkauan antar kuartil. 50% di tengah setelah data diurut dengan mengubah data 25% terbesar dan 25% terkecil. Dan ada juga ragam atau variance. Sifat-sifat yang membedakan rancangan percobaan yang pertama adalah rancangan acak lengkap. Suatu fakta yang berbeda dalam percobaan adalah perlakuan. Yang kedua, kondisi unit percobaan homogen. Yang ketiga, umumnya dilakukan di laboratorium. Yang berikut rancangan acak kelompok lengkap. Digunakan jika keheterogen unit percobaan berasal dari satu sumber keragaman. Dan yang kedua digunakan ketika sulit mempersiapkan unit percobaan homogen dalam jumlah besar. Rancangan acak lengkap faktorial. Perlakuan yang merupakan komposisi dari semua kemungkinan, kombinasi dari fakta-fakta dua faktor atau lebih. Yang kedua, beberapa fakta dapat diuji sekaligus dapat dalam suatu percobaan. Yang ketiga, perlakuan dalam faktor yaitu suatu kemungkinan kombinasi fakta dari beberapa fakta. Yang terakhir, misalnya beda pakan dan beda temperatur. Adapun contoh soal yang saya ambil yaitu dengan 2 ulangan, 5 perilaku, dan yang menjadi perlakuan adalah salinitas. Satuan percobaan yaitu 2 ulangan dikali 5 perlakuan. Untuk mencari hasilnya, kita harus mencari dengan cara atau dengan rumus DB perlakuan yaitu T kurang 1 yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4. DB galat T kali R kurang 1 yaitu 5 kali 2 kurang 1 sama dengan 5. DB total T kali R kurang 1 sama dengan 5 kali 2 kurang 1 yaitu 9. Yang berikut mencari faktor koreksi. FK sama dengan G pangkat 2 dikali R kurang R kali T. Faktor koreksi. FK sama dengan G pangkat 2 dibagi R kali T, yaitu 220 dibagi 2 kali 5, mendapatkan hasil 4840. Yang kedua, jumlah kuadran. Mencari jumlah kuadran, kita mencarinya dengan cara yang pertama mencari nilai JK total. Nilai JK total yaitu dengan rumus sigma XI dikurang FK. Sigma XI yaitu 4992 dikurang 4840 yaitu 152.
jk perlakuan yaitu sigma TI pangkat 2 dibagi R kurang FK. Nilainya yaitu 6.735 dikurang 480, hasilnya 1.895. Yang berikut mencari jk galat. Cara mencari jk galat yaitu dengan cara jk total dikurang dengan jk perlakuan. Hasil dari jk total yaitu 152 dikurang hasil dari jk perlakuan 1895. Hasilnya adalah min 1743. Yang berikut mencari kuadran tengah. Mencari kuadran tengah kita menggunakan rumus KT perlakuan yaitu jk perlakuan dibagi dengan db perlakuan, yaitu hasilnya 1894 dibagi 4. Hasilnya 4.703,75. Mencari jk galat yaitu dengan cara jk galat dibagi db galat. Hasilnya dari jk galat yaitu min 1743 dibagi 5, mendapatkan hasil min 3048,6. Mencari f hitung. F hitung yaitu min 348,6 dibagi dengan 1, mendapatkan hasil min 3.448 di. Mencari F tabel. F tabel yaitu 4 dibagi 8 sama dengan 0,8. Kesimpulannya adalah tidak berbeda nyata.